Saya buka. Sudah di tengah-tengah Oke, kita, nggih, untuk melakukan paparan. Matur nuwun Mbak Fatima. Oh ini Pak Habibur Rohmah. Rohman belum masuk Mbak Fatima. Coba cari di main room, nggih Mbak. Nanti suruh masuk ke sini. Nggih, Pak Habibur Rohman dengan mentornya. Nggih. Matur nuwun Mbak Fatima. Mungkin bisa ke main room membantu saya memanggilkan rekan yang nomor 10. Silakan Pak Irfan eh, Faizul Haq nggih, untuk bisa memanfaatkan waktu 7 menitnya untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Monggo disilakan. baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Haji Ahmad Nuh SAG MM selaku penguji rancangan aktualisasi pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratna Brilianti SSI MPD selaku coach sekaligus juga moderator pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Haji Sodikun SAG MPDI selaku Kepala Madrasah Mahmud Cilacap dan juga mentor. Izin perkenalkan diri, nama saya Irfan Faizul Haq. Saya adalah calon guru ahli pertama guru bahasa Arab yang pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Google Sites dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Masa Cilacap. Adapun isu yang saya angkat ada 5. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium bahasa dalam meningkatkan skill pembelajaran bahasa Arab di Masa Cilacap. Ini berkaitan dengan Smart ASN, yaitu pada pilar digital skill. Berikutnya, belum optimalnya strategi pembelajaran guru dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran di kelas 10 di masa Cilacap. Ini berkaitan dengan manajemen ASN dan kedudukan dan peran ASN. Dan yang ketiga, kurangnya penerapan strategi pembelajaran interaktif yang mengakibatkan rendahnya minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Ini berkaitan dengan manajemen ASN. Yang keempat, belum optimalnya pelaksanaan tata aturan kedisiplinan sekolah sehingga mengakibatkan rendahnya kedisiplinan siswa. Ini berkaitan dengan Smart ASN, digital etik. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 10 di masa Cilacap. Ini berkaitan dengan Smart ASN Digital Skill. Dari kelima isu tadi di atas, kami melakukan tepisan isu menggunakan teknik APKL, didapatkan 3 isu. Yang berikutnya dianalisis menggunakan USD, urgency, seriousness, dan crowd, dan didapatkan salah satu isu, yaitu belum optimalnya pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran bahasa Arab di masa Cilacap. Berikutnya kami tampilkan diagram fishbone ini untuk mengetahui penyebab utama masalah dari isu yang saya angkat, yaitu belum optimalnya pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran bahasa Arab di MAN 1 Cilacap. Pertama, dari atau gurunya, guru belum memiliki kompetensi wawasan terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan platform digital. Berikutnya secara material, belum tersedianya platform digital pembelajaran yang interaktif dan juga wadah digital. Dan yang berikutnya secara metode pembelajaran bahasa Arab di sini masih menggunakan metode ceramah yang berpusat kepada guru. Dan yang terakhir, milieu secara lingkungan, kebijakan terkait pembelajaran digital memang sudah ada, tapi belum terlaksana dengan optimal. Masih minimnya kemandirian dalam budaya literasi digital bagi siswa, dan juga belum adanya budaya digitalisasi pembelajaran. Sehingga saya mengajukan judul aktualisasi atau rancangan kreatif, yaitu optimalisasi pemanfaatan Google Sites dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 10 di masa 1 Cilacap. Adapun rancangan kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi dalam perencanaan kegiatan. Yang kedua, pemilihan platform pembelajaran. Yang ketiga, membuat platform pembelajaran Google Sites. Yang keempat, uji coba platform pembelajaran Google Sites. Yang kelima, penerapan platform pembelajaran Google Sites. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut platform pembelajaran. Adapun kegiatan yang pertama, yaitu konsultasi dalam perencanaan kegiatan. Ini berkaitan ada 5 nilai yang saya masukkan, yaitu akuntabel, kolaborasi, kompeten, loyal, dan adaptif. Ini berkaitan juga dengan visi madrasah mendukung terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tahapan kegiatan tersebut adalah konsultasi dengan mentor,
outputnya adalah respon bimbingan. Yang kedua menyampaikan rencana kegiatan, outputnya perencanaan kegiatan. Dan yang ketiga adalah mencatat saran dan masukan, outputnya adalah respon dan saran. Berikutnya pada kegiatan dua, pemilihan media belajar yang tepat. Di sini berkaitan dengan visi, yaitu mendukung kedepan dalam pemanfaatan teknologi. Adapun eh, nilai yang nilai berakhlak yang kami masukkan adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan juga kompeten, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Adapun tahapan pada kegiatan ini yaitu mengidentifikasi berbagai platform pembelajaran bahasa Arab, outputnya adalah daftar media pembelajaran digital, lengkap dengan kelebihan dan kelemahannya. Berikutnya memilih platform Google Sites sebagai media utama berdasarkan kemudahan akses dan integrasi fitur dengan media lain. Outputnya adalah rancangan awal ambil Google Sites untuk pembelajaran bahasa Arab. Berikutnya kegiatan tiga adalah membuat platform pembelajaran Google Sites. Tahapannya adalah mendesain kosakata sesuai dengan kompetensi bahasa Arab. Outputnya file kosakata bergambar. Eh, ya, tahapan berikutnya membuka platform Google Sites, membuat laman baru, mendesain tampilan sesuai kebutuhan pelajaran. Outputnya adalah draft laman Google Sites siap pakai dan struktur menu yang jelas. Yang tahap berikutnya adalah mengintegrasikan teks, gambar, audio. Outputnya laman pembelajaran interaktif, berisi teks, kosakata, gambar, visual, audio, dan video. Berikutnya yang D, menyusun daftar kosakata memperoleh dalam aplikasi. Outputnya adalah daftar kosakata terstruktur di Google Sites. Berikutnya adalah mengekstrak Google Sites menjadi aplikasi berbasis Android. Outputnya adalah aplikasi Android siap pakai. Berikutnya uji coba platform pembelajaran Google Sites. Di sini tahapannya adalah melakukan uji coba terbatas kepada beberapa siswa. Outputnya diperoleh data awal penggunaan Google Sites oleh siswa. Berikutnya mengamati respon kesulitan kemudahan siswa. Outputnya tersusunnya laporan observasi. Yang berikutnya menambahkan kuis berbasis Google Form, link video belajar atau pelatihan online. Outputnya Google Sites terintegrasi dengan berbagai macam kuis Google Form dan video. Dan yang D, memberikan fitur navigasi sederhana agar siswa bisa belajar mandiri. Outputnya adalah Google Sites dengan navigasi ramah pengguna. Adapun kegiatan yang kelima adalah tahapannya menyusun modul ajar dan modul ajar, menerapkan media dalam kelas secara langsung, outputnya dokumentasi penerapan media. Yang berikutnya membimbing siswa dalam menggunakan platform, outputnya adalah dokumentasi kegiatan pembimbingan penggunaan platform. Kegiatan yang keenam adalah evaluasi, membuat instrumen tes, outputnya instrumen tes. Berikutnya penyebaran instrumen, outputnya data tes, analisis hasil evaluasi, outputnya hasil analisis, menyusun laporan hasil implementasi, outputnya rencana laporan implementasi. Yang terakhir menentukan tindak lanjut, outputnya adalah rencana pengembangan program. Cukup, Mas Irfan, nggih. Oke, Nggih. Bu. Terima kasih. Demikian dapat saya Nggih. sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk selanjutnya penguatan dari mentor Pak Sodikun nggih bisa menggunakan waktu 3 menit dari sekarang. Enggak Pak? Pripun Iya, kapan Mbak Pak? Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muntir selaku penguji, Mbak Ratna. Ini udah sering ketemu ya Mbak. Ini, Iya, lama nggak iya, jumpa ya Pak. iya. Ini kebetulan Pak Muntir dan saya sama-sama ngapak gitu loh. Iya. Cuma kalau Pak Muntir itu kan pejabat gitu. Mas Irfan yang saya banggakan, Alhamdulillah ini kita semuanya sehat, bisa bertemu dalam rencana aktualisasi ini. Alhamdulillah kemarin Mas Irfan sudah maju ke kami kaitannya dengan rencana aktualisasi itu, di mana dia mengambil optimalisasi Google Sheet itu. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Irfan, bahwasanya pembelajaran bahasa Arab yang selama ini itu kan apa yang disampaikan oleh Mas Irfan itu benar adanya, maka kami ingin percepatan dalam artian adanya aplikasi yang itu bisa menjadikan anak itu senang, anak itu bahagia untuk menguasai bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tanpa kosakata yang banyak itu non gitu loh. Jadi nggak ada artinya, karena bahasa itu pasti kosakata itu harus dikuasai. Oleh karena itu kemarin ketika mengajukan ke saya dengan aplikasi Google Sheet itu, saya setuju dengan dia, dan mudah-mudahan nanti apa yang dirancang oleh Mas Irfan nanti bisa didiseminasikan ke guru-guru yang lain, dan itu menjadi layanan prima dari madrasah yang mau menuju ke ZI makmum ke BDK. BDK kan udah naik ke WBK gitu ya.
Nah ini kami di sini baru merancang untuk masuk ke CFI-nya. Jadi itu nanti layangan pembelajaran selama 1 hari full gitu, dengan aplikasi-aplikasi yang itu dikembangkan oleh teman-teman yang masih muda. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan adalah menuju ke layanan prima dari sistem pembelajaran yang ada di MAN 1 Cilacap ini. Dan dari sarana prasarana insya Allah kami sudah siap, televisi digitalnya sudah siap, jaringan wifi-nya juga sudah siap, dan ini SDM-nya sudah ditempa oleh BDK untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sodikin nggih untuk penguatan Yes, yes. Mas Irfan. Monggo selanjutnya Pak Ahmad Muhdir selaku penguji dipersilahkan 8 menit dari sekarang. Monggo Bapak. Terima kasih Dr. Ratna yang saya hormati selaku moderator dan Pak Sotikun selaku Kepala Nggih, Pak. Satu Cilacap ya pada ngapake Nggih, nggak pakai sami nggak, Pak? ya cuma ngapake wong Purbalingga ora mengandung garam kayak wong Orang ngapak motor Cilacap. enak. Tidak mengandung garam karena jauh dari laut. Pak Irfan Faizul Haq ya. Pak Oke, Irfan Faizul Haq ini guru bahasa Arab ya. oke, Pak. Bahasa, ya, Oke, guru Bapak. bahasa Arab. Ini dengan komputernya otodidak apa khusus? Saya SMK di Teknik Komputer Jaringan, Pak. Oh, berarti sudah ada Oke, latar belakang ya, latar pernah belakang belajar. komputer ya. Berarti insya Allah ini nanti bisa. Google Sites ini gratis ya, nggak bayar ya. Gratis, Pak. Sejauh ini gratis. Ya kalau bayar kan nanti siswanya kasihan harus bayar atau mengakses. Oke. Berarti ini suatu pelayanan yang murah dan mudah bisa dilaksanakan. Mungkin bisa dijelaskan ya mengapa kok penting sekali menggunakan Google Sites. Mungkin apakah pernah mengadakan sebelumnya ini penelitian awal terkait dengan minat siswanya atau kemampuan siswanya dalam pembelajaran bahasa Arab ini, mengapa mereka tidak minat atau mengapa mereka tidak menguasai kompetensi dasar dalam bahasa Arab itu bagaimana? Itu sudah mengadakan survei awal atau belum? Silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Terkait survei yang saya lakukan, kemarin saya survei menggunakan Google Form terkait pertanyaan kepada siswa kelas 10, terutama yang saya teliti, terkait eh, platform platform digital itu penting atau tidak. Dan sebagian besar 70 sampai 80% menjawab penting. Dan di sisi lain saya berbicara, wawancara dengan rekan guru senior saya, guru bahasa Arab di sini, ditemui bahwa memang minat belajar bahasa Arab di madrasah itu eh, tidak rendah, minat belajarnya rendah, sehingga berdampak pada hasil belajar, terutama yang saya fokuskan adalah mufrodat. Jadi di sini saya berbicara dengan rekan guru bahwa eh, penghafalan mufrad itu masih menggunakan metode manual, jadi belum divisualisasikan. Nah, sehingga dari sini saya menyarankan untuk bagaimana supaya mufradat ini bisa divisualisasikan supaya anak lebih joyful dalam pembelajaran, lebih bisa memahami. Demikian juga dalam aksesnya bisa dimanapun dan kapanpun seperti itu Pak. Jadi saya mengajukan sebuah wadah digital Google Sites ini yang mana nanti di dalamnya bisa terintegrasi yang pertama tentang visualisasi mufradat pun juga demikian nanti diintegrasikan dengan latihan-latihan yang bisa eh, menguatkan dalam pemahaman mufradat seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi seorang guru kan dalam menerapkan atau dalam mengajar itu kan juga harus paham tentang strength based learning siswa kita gitu. Jadi kekuatan dasar belajar anak itu di sisi mana. Nah, kalau menggunakan media ini kan jadi menggabungkan auditorial, visual, audiovisual ini penting bagi anak-anak kita. Nah, itu
Maka jenengan dalam membuat ini semaksimal mungkin bisa memfasilitasi untuk strength based learning anak ini terfasilitasi untuk itu. Nah, apa yang panjenengan lakukan ketika menghadapi kendala sementara tadi ada di apa di isu kedua atau itu yang mempunyai itu bahwa sebagian anak itu belum mampu membaca Al-Quran itu membaca bacaan kayaknya tadi ada di itu di isu Oh, oke, yang yang sebelumnya ada Bu ya Fatimah, ya nggih. ya itu untuk mengatasi anak-anak yang mungkin cara membacanya belum bagus belum benar gimana. Nggih. Berkaitan dengan kemampuan kiroah berarti nggih, kemampuan kiroah. Rencana di aplikasi saya itu nanti ada integrasi 4 maharoh. Jadi maharoh dari maharoh istima, kalam, kiroah, dan juga kitabah. Jadi dari sisi kiroah nanti akan kami sudah saya rencanakan untuk bisa nanti bagaimana anak eh, latihan latihan untuk bisa membaca teks yang nantinya dilampirkan atau distorkan melalui kuis Google Form seperti itu Pak. Itu kalau secara media digitalnya. Kalau eh, di sisi lain secara langsung di sekolah memang sudah ada penguatan baca tulis Al-Quran seperti itu. Kalau secara sisi digital melalui platform Google Sites-nya yang akan saya ajukan atau yang saya rencanakan seperti itu. Jadi ada penguatan kiroah di dalam platform itu Pak, melalui setoran baca dengan menggunakan integrasi kepada Google Form seperti itu. Oke, berarti untuk mengetahui kemampuan anak itu di platform yang ada pada jenengan juga ada fitur apa namanya video atau mungkin suara dari siswa dalam hal Oke, melafalkan mufrodat itu ya. oke, Pak. Oke, oke, terima kasih. Dan yang namanya penguasaan mufrodat itu kan tidak bisa serta merta hanya sekali tayang bisa gitu. Oke. Kan perlu adanya pembiasaan. Nah, untuk mengatasi misalnya anak supaya tidak mudah dan terbiasa itu di platform itu juga ada atau enggak? Pripun, Pak, mohon maaf. Untuk mengatasi anak supaya terbiasa dengan mufrodat supaya dia itu tidak kalau hanya menghafalkan saat ditayangkan saja di platform Google Sheet saja sekali gitu kan anak tentu lupa gitu kan. Oke, Nah, maka perlu adanya praktek keseharian. Apakah ini terintegrasi juga di MAN satu ada program hari bahasa atau apa atau gimana? ada kegiatan bulan bahasa Pak setiap bulannya. Tapi untuk apa namanya penguatan mufrodat ini lebih kepada pertama visualisasi, yang kedua nanti di bawah visualisasi setelah anak dipaparkan tentang kosakata mufrodat itu dalam bentuk visualisasi, di bawahnya nanti ada berbagai macam kuis-kuis latihan untuk menguatkan itu. Setelah itu nanti dikaitkan juga kepada kemampuan Maharatul Kalam, yang mana Maharatul Kalam ini juga nanti dikaitkan mengambil kosakata dari mufradat yang tadi. Lalu itu dilanjutkan juga kepada kiroah, kiroah juga sama, teks juga diambil daripada mufradat-mufradat yang ada pada tampilan awal tadi sampai kepada maharoh kitabah. Sehingga semua maharoh ini harapannya atau semua keterampilan bahasa ini modal awalnya dari mufradat yang pertama. Sehingga dari situ satu bab saja ini sudah insya Allah sudah bisa eh, menjalani pembiasaan dalam penguasaan mufradat. Rancangan yang saya rencanakan seperti itu, Bapak. Eh, cukup Bu Ratna, silakan. Oke, baik. Matur Matur nuwun nuwun. Pak Muhdir nggih untuk masukannya kepada Pak Irfan, matur nuwun juga Pak Sodikin nggih. Mari kita Ini akhiri sama-sama. untuk seminar rancangan aktualisasi atas nama Irfan Faizul Haq dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo Terima Pak kasih. Irfan bisa langsung live karena ini Terima sudah kasih. peserta terakhir sudah hadir di sini. Oke, berikutnya untuk seminar rancangan aktualisasi berikutnya yaitu atas nama Habibur Rahman Esos yang sudah didampingi